Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan. Yang pertama dari Copa del Rey babak semifinal leg kedua antara Barcelona versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor telak 0-4. Dengan kemenangan ini berarti Real Madrid lolos ke babak grand final dari Copa del Rey musim ini dengan skor agregat 1-4. Dan yang kedua dari English Premier League antara Manchester United versus Brentford yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 1-0. Dengan kemenangan ini berarti Manchester United untuk sementara berada di peringkat nomor 4 dan ini merupakan kemenangan pertama bagi Manchester United di English Premier League pasca mereka menjadi juara dari Piala Liga Inggris. Tentu pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Copa del Rey yang kita tahu adalah laga El Clasico. Dan ini adalah laga El Clasico yang kelima musim ini teman-teman. Dan sebelum pertandingan ini, juga seperti yang kita pahami, Real Madrid selalu kalah lawan Barcelona di 3 pertemuan terakhir. Bahkan di leg pertama dari babak semifinal ini pun Real Madrid kalah di kandang sendiri dengan skor 0-1. Artinya ya wajarlah jika untuk pertandingan ini Barcelona yang diunggulkan di atas kertas. Tetapi sepak bola kan tidak dimainkan di atas kertas, sepak bola itu dimainkan di atas lapangan. Maka itu dari segi taktik, Real Madrid itu unggul daripada Barcelona sehingga mereka bisa mencetak total 4 gol, menciptakan banyak peluang emas dan juga tidak kemasukan gol. Artinya para pemain Real Madrid bermain jauh lebih disiplin daripada para pemain Barcelona yang unggul secara telak dari jumlah pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi yang saya lihat selain para pemain Real Madrid ini unggul dari segi taktik permainan, mereka juga unggul dari segi ketenangan. Ya, kita tidak perlu ragu lagi kan mental dari para pemain Real Madrid. Meskipun ini adalah pertandingan yang sangat amat sulit bagi mereka. Dan nggak mungkin juga Real Madrid bermain bertahan untuk pertandingan ini. Kan mereka harus mengejar defisit gol. Kan mereka sudah kalah di leg pertama dengan skor 0-1. Ya, tapi saya masih membaca beberapa komen di sosial media. Ya, saya nggak tahu apakah mereka fans dari Barcelona atau memang mereka haters dari Real Madrid yang menilai yang pertama, ya Real Madrid ini hoki lah bisa mencetak segitu banyak gol. Kemudian yang mainnya kan bertahan, mainnya counter attack terus. Dan juga bahkan banyak yang menilai Barcelona ini kalah karena banyak pemain kuncinya gak main. Mungkin mereka lupa, di leg pertama juga banyak pemain kunci dari Barcelona gak main. Bahkan Lewandowski gak main di leg pertama, tapi kan masih bisa menang. Kenapa? Karena taktik dari Barcelona lebih unggul di leg pertama tersebut. Yang pernah saya jelaskan mereka bermain mengandalkan taktik ekstra defensif atau yang kita kenal dengan istilah kerennya parkir bis. Dan kemudian mereka bisa menang. Tapi di leg kedua ini Real Madrid tidak bermain mengandalkan taktik parkir bis. Tetapi mereka mengandalkan taktik mid block. Artinya menunggu di tengah, menumpuk pemain di tengah, menyulitkan kreativitas dari para pemain Barcelona, coba untuk merebut bola dari kaki para pemain Barcelona dan ketika mendapatkan bola, merancang sebuah serangan yang sangat cepat. Jadi kalau saya melihat permainan dari Real Madrid ketika mereka menyusun sebuah serangan, ibaratnya semut yang melihat gula. Jadi serrrr gitu. Ada suaranya tuh, serrrr. Sehingga mereka bisa menang telak di Camp Nou. Dan juga satu keputusan brilian dari Ancelotti di pertandingan ini adalah memasang Camavinga sebagai fullback sebelah kiri. Saya benar-benar khawatir teman-teman ketika saya melihat di line up Camavinga bermain sebagai fullback sebelah kiri. Aduh, bahaya ini karena di sana ada Rafinha. Tapi Rafinha juga tidak bisa berbuat banyak di pertandingan ini. Bahkan dia ditarik keluar di menit ke-65 kalau nggak salah. Jadi ya Carlo Ancelotti ini adalah suhunya dari pelatih-pelatih top di dunia teman-teman. Ya karena pengalaman yang dia punya. Maka itu saya bingung juga ketika banyak yang menilai bahwa Carlo Ancelotti ini gak paham taktik. Gak paham taktik dari mana? Lihat dong taktik yang dia pilih di Camp Nou. Mid block, fast break. Kemudian bertahan secara solid. Taruh Camavinga. Dia taruh juga Valverde di tengah. Dia gak taruh di depan karena dia tahu kekuatan Barca itu berada di tengah meskipun ada beberapa pemain kunci yang gak main. Tapi itu jangan dijadikan alasan. Karena tanpa beberapa pemain kunci juga Barcelona bisa menang di leg pertama dan juga menang di pertandingan La Liga. Betul kan ketika bermain di Camp Nou. Jadi ya disinilah kita bisa melihat kekuatan mental dari para pemain Madrid. Dan jelas para pemain Barcelona itu kena mental ketika Madrid sudah unggul dengan skor 0-2. Mereka seakan-akan nggak percaya kok bisa Real Madrid mencetak 2 gol. Ya, this is Real Madrid, my friend. Seperti yang saya selalu katakan, mereka punya DNA juara, mereka punya mental juara. Cuma memang kadang-kadang taktik mereka gak jalan, ya kan?
Jadi itu wajar saja, bukan berarti mereka tidak fight. Bagi para pemain Real Madrid nih teman-teman, yang saya cermati sejak saya support Real Madrid, mulai dari tahun 1990, bagi mereka setiap pertandingan itu adalah bagaikan pertandingan final. Pasti mereka fight, tapi kan kadang-kadang juga gak berjalan sesuai rencana. Dan kita bisa melihat betapa pintarnya Vinicius Junior ketika dia bisa mengandalkan skill individunya, dan juga ketika dia beberapa kali bisa melakukan pergerakan tanpa bola, dan juga ketika dia beberapa kali bisa memberikan assist atau juga umpan kunci di pertandingan ini. Dan juga kejeniusan dari Karim Benzema, Wak Haji Karim Benzema, kembaran saya, senggol dong. Wajar dong saya senang teman-teman. Karim Benzema yang kita tahu juga sedang menjalankan ibadah puasa. Luar biasa pemain ini, salut saya kepada satu pemain ini. Luar biasa, lihat ketenangan dia. Bermain dengan tenang, tajam sekali kita lihat visi dia untuk mencari ruang. Hebat sekali finishing dia, mencetak hat-trick dia di pertandingan ini. Hat-trick, 3 gol. Sebelumnya juga dia mencetak 3 gol di pertandingan La Liga. Kenapa saya semangat? Saya harus semangat. Iya dong, ketika saya menyampaikan analisa saya harus semangat. Jadi begini jalan ceritanya di pertandingan dini hari tadi. Para pemain Barcelona tampaknya overconfident. Dan mereka coba untuk memainkan strategi yang sama. Kasarin aja Vinicius Junior. Tapi kali ini kan Vinicius Junior gak seperti itu reaksinya. Dia paham dia akan dikasarin. Yang ada dia bisa cepat melepas bola atau dia bisa cepat melakukan sprint untuk menyulitkan para pemain Barcelona. Maka itu yang ada para pemain Barcelona lebih banyak melakukan foul. Barcelona ini unggul loh dari segi foul loh teman-teman. Bahkan Gavi ini kan bocah nih. Baru berusia 18 tahun kalau nggak salah. Ngapain sih dia mau sok-sok kuat? Untung udah gak ada Casemiro lagi loh di Real Madrid. Waktu tempo hari ketemu kan di Europa League, MU lawan Barca, bisa apa nih bocah? Takut kan dia pas ketemu Casemiro. Jadi ya saya harapkan nanti Xavi juga bisa memberikan bocah ini penjelasan. Hey, yang kamu harus fokus itu kepada permainan kamu, bukan intrik-intrik lainnya. Dapat kartu kuning kan nih pemain Araujo yang katanya kantongin Vinicius. Yang kantongin Vinicius itu, aduh, saya aneh juga ya. Baru 1-2 pertandingan Araujo bermain baik, kalian sudah mengatakan Araujo mengantongin Vinicius. Siapa yang bisa mengantongin Vinicius? Enggak, kecuali dia dikasarin. Justru di pertandingan ini saya melihat Camavinga mengantongi Rafinha. Maka itu pemain asal Brazil tersebut gak bisa berkutik di pertandingan ini. Oke lah dia mendapatkan chance, tapi mana umpan-umpan kuncinya? Gak bisa dia berikan. Akhirnya ya kita lihat kreativitas dari Barcelona juga minim, dan kita tahu salah satu kekuatan Barcelona adalah Rafinha yang biasa melakukan pergerakan-pergerakan tajam. Jadi ya ini saya lanjutkan lagi nih analisanya tentang pertandingan dini hari tadi. Jadi ya itu para pemain Madrid menumpuk pemain di tengah, dan memang mereka juga mendapatkan beberapa peluang yang berbahaya di babak pertama. Mendapatkan 3 peluang teman-teman. Vinicius Junior, Karim Benzema, umpan dari Kroos sebelum akhirnya Vinicius mencetak gol. Tapi sebelum itu juga kan kita tahu Barcelona juga mendapatkan peluang kan dari Lewandowski dan juga dari Rafinha. Dan Lewandowski cuma punya 1 peluang loh di pertandingan ini. Sulit banget dia mencari ruang karena para pemain dari Real Madrid yang bermain di pertahanan itu disiplin sekali. Bahkan saya melihat beberapa kali ketika para pemain Barcelona itu coba untuk syuting ke gawang dari Courtois bisa diblok atau diintercept. Jadi banyak blocking atau intercept yang dilakukan oleh para pemain Madrid yang bermain di lini pertahanan di dalam kotak penalti mereka. Artinya apa? Mereka bertahan secara disiplin. Sedangkan para pemain Barcelona, saya melihat ada jarak di antara defense dan midfield mereka, sehingga itu yang dimanfaatkan oleh para pemain Madrid. Gol pertama kita melihat kan Lewandowski yang mendapatkan chance untuk mencetak gol, bisa di save, kemudian cepat kan counter attack dari Madrid. Ketika Madrid counter attack, kita lihat ada ruang tuh yang bisa mereka eksploitasi sehingga Vinicius bisa mencetak gol. Memasuki babak kedua, nah saya melihat di sinilah kesulitan bagi para pemain Barca. Mereka coba untuk menaikkan tempo permainan, tapi Madrid tidak menurunkan tempo permainan mereka karena Madrid mengejar gol. Mereka tahu nih momentum sudah berada di pihak mereka. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol, dan saya bingung, Sergio Roberto ngapain itu di sana sebagai penonton, dilewatin Modric begitu aja. Modric usianya waduh, sudah gak muda lagi loh teman-teman. Dan dia memberikan umpan kepada Karim Benzema. What a shot! Sehingga dia bisa mencetak gol kedua. Kemudian ya udah momentum berada di Real Madrid. Ada serangkaian pergantian pemain yang dilakukan Xavi, tapi juga permainan dari Barcelona gak berkembang. Yang ada mereka mainnya gak tenang, mikirin cuma untuk kasarin para pemain Madrid. Sebelum akhirnya kita lihat bahwa Vinicius Junior dilanggarkan oleh Franck Kessié. Dia injek itulah, jelas kakinya Benzema bisa mengkonversikan penalti tersebut. Dan saya menunggu nih Benzema hat-trick atau enggak. Aduh tolonglah cetak hat-trick.
Jadi biar dia juga bisa membuktikan bahwa dia memang masih merupakan salah satu striker terbaik di dunia. Kan sayang juga masa cuma mencetak 2 gol sih. Dan ternyata dia mencetak hat-trick dari sebuah proses counter attack. Sebetulnya dia bisa saja mencetak hat-trick lebih awal kan, ketika Asensio itu memberikan dia umpan, sayang dia miss. Tapi akhirnya dari sebuah proses counter attack, Madrid bisa mencetak gol. Benzema bisa mencetak hat-tricknya dan melengkapi kemenangan dari Real Madrid. Kemenangan yang memang fantastis, 0-4 di Camp Nou dan menyingkirkan Barcelona. Artinya sekarang Real Madrid sudah masuk ke final. Ya, lawan mereka adalah Osasuna. Tetap mereka tidak boleh anggap remeh Osasuna. Dan ya tentu sebagai Madridista, saya berharap bahwa Madrid bisa mendapatkan minimal 1 gelar musim ini teman-teman. Dan apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan Copa del Rey babak semifinal leg kedua ini, bahwa yang penting di sebuah turnamen itu fokus dari para pemain harus tetap terjaga dan mental harus kuat. Artinya para pemain Real Madrid di pertandingan ini fokusnya luar biasa, mental mereka kuat, mereka percaya diri, tapi mereka gak overconfident. Kalau dari Barca, saya melihat mereka tampaknya overconfident. Ya, dan kita juga bisa melihat bahwa taktik dari Carlo Ancelotti ini membuat Madrid ganas di Camp Nou. Jadi tunggu aja di tengah, kasih para pemain Barca nyerang, bukan tunggu di belakang, tunggu di tengah. Mereka menumpuk pemain di tengah, Benzema pun turun ke tengah, tapi ketika dapat kayak gitulah, atau seret kayak gitulah, ya kan habis Barcelona di Camp Nou. Ya udah, ini laga El Clasico yang terakhir lah musim ini. Udah, nanti tunggu ya musim depan ya. So now the second game yang ingin saya analisa adalah antara Manchester United versus Brentford. Kita tahu ini adalah pertandingan yang penting bagi Manchester United karena sebelumnya mereka kalah lawan Newcastle, dan juga setelah menjadi juara dari Piala Liga Inggris mereka juga kalah telak dari Liverpool. Jadi tentulah mereka harus bangkit ya. Dan juga mereka ada bermain imbang ya kalau nggak salah dengan Southampton. Dan baru pertama kali nih teman-teman saya melihat di pertandingan ini para pemain MU bermain all out, kolektivitasnya luar biasa bagus. Dan saya melihat juga Anthony tidak egois seperti biasanya, dia bisa memberikan banyak umpan kunci. Bruno Fernandes juga nggak terlalu ofensif, dia tahu dia nggak boleh juga meninggalkan posnya terlalu sering. Jadi dia juga perlu menjaga kedalaman dari lini tengah. Sabitzer dan McTominay kali ini nyetel. Oke, lawannya adalah Brentford. Kita tahu Brentford bukanlah merupakan salah satu tim kuat, tetapi mereka juga bukan tim yang lemah, apalagi tim papan bawah. Betul kan teman-teman? Di pertemuan pertama Brentford bisa menghancurkan MU dengan skor 4-0. Ketika itu memang Ten Hag baru saja melatih Manchester United. Tetapi kali ini case-nya berbeda. Saya melihat para pemain MU bermain dengan tempo yang sangat amat tinggi. Wah, aliran bolanya ke kiri, ke kanan, ke tengah. Dan juga satu keputusan yang benar dilakukan oleh Erik ten Hag adalah tidak memainkan Weghorst. Dia memilih Rashford. Jadi saya melihat di belakang Rashford nih, Anthony, Sancho, dan Bruno cair banget permainannya. Sehingga Rashford juga bisa mencetak 1 gol itu. Dan wadah gol, ini kan gol yang cakep ya. Kita melihat Anthony yang sebelumnya sudah memberikan umpan kunci kepada McTominay, kemudian juga sudah shooting ya, kadang-kadang dia juga senang kan shooting dari luar kotak penalti atau tepi kotak penalti. Kali ini kita lihat ketika dia mendapatkan bola liar, sebetulnya bisa saja dia shooting, tapi enggak, dia umpan. Ke siapa? Ke Sabitzer. Sabitzer memberikan umpan kepada Rashford, 1-0. Setelah 1-0 tentu MU gak akan bertahan, MU terus keluar menyerang. Tetapi ya ini salah satu kelemahan dari Manchester United, kadang-kadang para pemain mereka sulit melakukan finishing. Jadi memang MU membutuhkan seorang striker teman-teman musim depan, nggak bisa Weghorst. Dan memang seperti yang saya katakan, Weghorst ini bukan striker untuk mencetak belasan gol. Weghorst ini adalah striker untuk membuka ruang. Tetapi ketika mendapatkan peluang seharusnya dia bisa mencetak gol, benar nggak? Lawan Newcastle dia mendapatkan 2 peluang, dia nggak bisa mencetak gol. Jadi ya sekarang perlu ada perubahan di lineup dari MU, dan Rashford dengan bermain di depan bagus sekali dia. Ya nggak? Dia seharusnya bisa mencetak hat-trick di pertandingan ini. Tampak sulit para pemain Brentford untuk menghentikannya. Dan Brentford coba untuk main counter, tapi saya melihat kali ini pressingnya luar biasa. Apalagi Bruno kan nggak terlalu ofensif. Jadi Bruno juga coba untuk membantu Sabitzer dan juga McTominay. Sehingga Brentford itu yang saya melihat mendapatkan 1 aja peluang yang berbahaya dari Schade kalau nggak salah nama pemainnya. Ketika dia bekerja sama dengan Ivan Toney dan De Gea bisa melakukan save. Selain itu mereka sulit sekali untuk berkembang, sulit sekali untuk menyerang ke ruang pertahanan dari MU. Kenapa? Karena kali ini kita melihat para pemain MU ekstra agresif yang tidak mereka tunjukkan di pertandingan lawan Newcastle. Mereka bisa mengandalkan speed mereka bermain dengan tempo tinggi, sehingga Brentford tidak bisa menandingi pressing dari para pemain MU. Mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain Manchester United. Buktinya apa? Para pemain Brentford lebih sibuk bertahan, mau main counter sudah bisa ditutup di tengah. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh para pemain Manchester United jika mereka ingin mempertahankan stabilitas permainan mereka supaya mereka konsisten mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif. Jadi ini kemenangan yang sangat penting bagi kepercayaan diri dari para pemain Manchester United, tetapi next matches tentu akan lebih berat lagi. Tinggal kita tunggu apalagi perubahan yang bisa dilakukan oleh Erik ten Hag, dan memang tampak jelas Manchester United kehilangan Casemiro dan juga Eriksen, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya ya, jangan dipakai alasan itulah ya, karena MU ini kan klub besar, mereka harus bisa
mengandalkan semua pemain yang berada di skuad, dan Erik ten Hag sekarang sedang coba melakukan itu. Di pertandingan ini saya melihat chemistry antara Sabitzer dan juga McTominay sudah semakin baik, karena McTominay beberapa kali melakukan challenge yang berhasil, mendapatkan peluang. Sabitzer juga mendapatkan peluang. Sancho permainannya luar biasa bagus, semoga dia juga konsisten. Tentu MU butuh Sancho yang konsisten ya, supaya ya tentu dia bisa mencair permainannya dengan Anthony dan juga Bruno di tengah. Dan kita melihat Rashford yang mendapatkan banyak peluang. Ya memang dia sudah mencetak gol, dan ini adalah musim yang sensasional bagi Rashford karena dia telah total mencetak 28 gol. Jadi perjalanan tentu masih jauh bagi Manchester United, dan feeling saya yes, mereka akan bisa menyelesaikan musim kompetisi ini dengan berada di peringkat nomor 4 dan bermain di Liga Champions musim depan sesuai dengan target mereka, teman-teman. Dan kita harapkan bahwa persaingan di English Premier League akan semakin seru. Jangan lupa, akhir pekan ini akan ada pertandingan besar antara Liverpool lawan Arsenal. Waduh, saya udah deg-degan dulu nih. Tapi untuk sementara, saya ingin menikmati kemenangan dari Real Madrid. Hala Madrid! No hate, no politics, only football. Salam sepak bola!